Ah, eh apa nih? Share-nya cuma 100 share, yang share 11 ya. Ya bodo amat sih. Yang penting kan ngajarin ya. Oke, oke, oke. Kita bahas satu-satu ya. Satu, mari kita belajar. Oke, akhir zaman ya. Kalau kemarin kita sama Mas Jo sama Reo, kita ngobrol-ngobrol bertiga, banyak lah tuh yang dibahas ya. Jadi kita sudah paham ya, sedikit banyak. Cara menangkap lokal top di bear market trend. eh, Cara menangkap lokal top. Iya, jadi kalau kamu perhatikan video aku ya, video aku yang paling baru di BTC update itu basically lokal topnya nanti akan di sini, udah gitu aja. Di daerah sini mungkin lokal topnya kamu nggak akan nangkep di sininya banget nih. Cuman basically pasti dapat lah. Maksudnya kalau memang dia dikasih kesempatan buat retest ya. Ini area yang dimana aku akan all in untuk shorting, dengan ya kita lihat nanti price-nya bagaimana di sini kalau udah visit gitu. Jadi aku nggak bisa memprediksi. Cuman basically ini adalah area aku di mana aku mau all in short. Um, of course ya, dengan bagaimana sistem yang aku punya gitu. Oke. Jadi lokal topnya nanti akan di sini sebelum kita heading lower, at least ya, taking this low berapa, 48 ya. Karena aku percaya bear market gitu. Kalau secara struktur ini kan ekstrim bullish ya. Mungkin ini cuma sweep ya, anggaplah di 5 menit kejadiannya seperti ini nih. Ini dia sweep gitu ya, ada dolarnya, terus masuk ke value area 10 bulan, terus ngepam gitu kan, new high. Itu possible jika jika reaksinya V-shape, itu yang pertama. Jadi kalau contohnya reaksinya V-shape begini, terus ini diterabas ya, ini diterabas maksudnya agak, maksudnya ini jebol gitu ya. Ini new high. Tapi kalau contohnya memang dia kondisinya slow kayak gini, terus nanti naiknya slow juga gitu ya. Ini kan berminggu-minggu, ini bisa berbulan-bulan. Buat aku sih unlikely ya. Jadi local topnya di sini buat bear market, targetingnya di sini. Oke. Strategi apa yang aku pakai? Jadi tergantung bagaimana konteks dari marketnya, strateginya berubah. Sometimes kamu bisa melihat bahwa harga itu datang ke satu arah, dan kamu bisa, sometimes juga kamu bisa merasakan gitu ya, entah entah ada feelingnya gitu, ada instingnya bahwa ini bakal hold, hal-hal seperti itu. Nah, insting atau feeling bakal hold itu dieksekusikan sebagai sistem ya, karena sistem ini kan sebenarnya sudah ada ya di dunia trading sudah lama ya, dari 1600, dari zaman orang pakai Moonbase 1700 1800 sampai sekarang gitu, yang sudah ada order flow, ada ICT, ada banyak lah, banyak jenis lah. Oke, jadi aku pakai banyak strategi, dan beberapa strateginya sudah aku share di Discord ya, which is aku sudah tidak mengajar di sana, cuman memang legasinya ada di sana. Jadi ya ada beberapa, cuman yang paling gampang, yang paling orang sering lihat itu biasanya price action kalau aku. Jadi sebagai contohnya, kalau contohnya price actionnya begini ya, di value area 10 bulan ya, ini basically secara price action ini weak nih. Ini nanti nanti artinya dia bakal begini, habis itu langsung jebol aja ke bawah. Ya, kalau dari price action seperti itu simbolnya. Oke, jadi selanjutnya, income selama 1 bulan untuk apa? Sandwich generation atau tidak? Tidak, aku anak terakhir. Aku tidak punya kewajiban untuk menyekolahin kakak atau adik. Em, ya, jadi income 1 bulan itu aku bagi untuk sandang pangan papan ya, primer ya. Ini primer, ini tuh di 3,5 sampai 4 juta. Ya, ini buta angka nih, jadi real ya. Di 3,5 sampai 4 juta itu kebutuhan primer. Sebagai contoh, BPJS listrik,
tempat tinggal gitu ya, mungkin ya, makan gitu, 3,5 sampai 4 juta. Asuransi aku nggak punya. Asuransi aku bayar hanya untuk orang tua gitu, jadi aku belum punya karena masih sehat banget ya rasanya ya. Terus sisanya aku putar gitu, jadi either aku compound ya, compound ke trade, aku lempar, aku compound ke CS2. Jadi aku lagi suka beli-beli akun, beli barang di Counter Strike 2. Jadi ini game nih ceritanya. Eh, Beli skinnya gitu namanya. Lalu compound ke eh, RDPT. RDPT ini aku compound karena untuk nikah gitu. Jadi basically hidupku tuh tidak mewah, tapi seluruh keuangannya aku rasa aman gitu ya. Lalu aku jarang entertainment sih, bayar-bayar cewek, booking gitu, enggak. Mungkin jalan sama cewek paling ngedate, ya mungkin ya murah ya, 200-300 ribu ya sekali jalan ya, enggak berapa lah, $20 doang, maksudnya enggak ngefek lah. Ya, jadi seperti itu, aku hidupnya hemat, tapi tabungan aku kencengin gitu. Dan compounding di trade ya memang ada gitu. Ya, basicnya seperti itu. Gimana suatu VA bisa dikatakan nekat? Hah? Oh, kenapa mereka? Oke, oke, ya, ya, oke, ya, oke. Jadi nekat itu, ini kan bahasanya dari luar negeri ya. Jadi kamu harus tahu bahwa ini bukan orang Indonesia nih yang nyiptain nih. Nekat itu artinya telanjang kalau bahasa Indonesianya. Secara gamblangnya itu telanjang. Nah, kalau dari konteks trading itu sendiri, nekat itu maksudnya dia tuh belum defisit gitu. Jadi kalau contohnya kamu melihat kondisi sekarang, naked value area low-nya belum defisit, which is di sini. Atau ini udah defisit ya? Ya, anggaplah udah ya. Jadi em, naked itu dari sana. Sebagai contoh aku, sebentar ya, aku bukakan TPO maybe. Sebentar, kasih aku 10 detik. Oke, sudah 10 detik. Nih, ini kan nakednya banyak ya. Contohnya NPLC ini disebut naked. Kenapa? Karena kalau dari TPO garisnya ini belum putus nih lah. Ini kan masih masih lurus nih. Nah, itu disebutnya naked, udah gampangnya gitu aja. Ini juga naked nih. Naked value area value area high, ini naked PLC gitu. Ya kan ini juga naked value area high. Udah sih beres sih gitu aja. Ya. Oke, selanjutnya ya my bad. Penjelasan kenapa imbalance itu penting di market. Kenapa penting? Karena imbalance itu bisa bantu kamu buat dapat trading gitu. Simpel ya. Contohnya dari sini deh. Mari kita cari. Nih, contoh deh. Harga imbalance ke atas, ya kan? Dalam konteks seperti ini biasanya kagak ada SP-nya ya. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dijadikan contoh, tapi kita bisa analogikan. Harga ke atas, di sini ada SP. SP ini dipakai buat reaksi, quick reaction ya, low hold, 1, 2, kamu long. Target new high. Itu high rate-nya tinggi. Cuman imbalance itu kan tidak selalu terjadi ya. Sebagai contoh nih, ini balance ke bawah nih. Ini ada SP di sini. Ini defisit di sini. Dia blast through, artinya ini SP tidak dilihat baik gitu. Aduh, ini animenya ribut tuh, bentar ya. Oke, kalau dia di blast through, artinya memang tidak ada konfirmasi ini. Maksudnya aku nge-short di mana ya kan? Jadi imbalance tuh langsung aja ya ke penggunaan ya maksudnya ya. Karena imbalance tuh, kalau kamu belum tahu fungsinya, satu imbalance, bukunya kosong gitu. Jadi bukunya empty gitu ya, bukunya kosong. Yang kedua memang ya high impact news ya, atau high impact news itu ya basically bikin buku kosong gitu. Jadi harga blast through, ini juga blast through gitu kan. Yang kedua memang ya masif gitu ya. Ada orang
ini unlikely ya. Ada orang retard gitu, buying kayak kayak si Ono yang beli BGB itu, aku nggak sebut orang ya, dia beli BGB satu kali klik candlenya kan begini nih, ya ini sih namanya retard gitu ya, ya. Maksudnya otherwise, maksudnya regardless apakah harganya ke India naik, apakah dia turun dulu baru naik, ya terserah, cuman ini disebutnya sebagai retard kalau di City gitu. Ini kan showing off ya. Money itu tidak digunakan buat dipamerin. Jadi kalau kalian lihat, aku tidak pernah memamerkan uangku. Jarang sekali, mungkin ada satu lah, satu ada dua lah. Itu jarang sekali ya. Jadi tidak digunakan untuk show off seperti itu. Jadi kalau ada orang show off di market, biasanya dibantai tuh. Begitu kenali, begitu likuidasi langsung nih, begitu jebret langsung di-ship. Oke, jadi aku harap paham. Saya seperti ini berdasarkan apa? Dan modal enak buat trading dan trading for living dianggap berapa? Oke, ya. Kalau dari aku, itu tergantung pengeluaranmu lah, ya kan? Itu udah paling gampang, tergantung pengeluaranmu. Size modal enak itu sebenarnya, ya kamu modal 15 juta itu udah enak banget, beneran deh. Ya, 15 juta kalau kita hitung-hitung secara simpel ya, gamblangnya. 15 juta kalau kamu riskingnya $20 gitu per trade, ini kan berarti 1.000 ya. Berarti kan 2% ya. Berarti kan kesempatannya 50 kali kalah ya. Di luar fee ya. Lu strike di luar fee. Ya, tergantung kamu pakai chasing limit atau kamu limit order atau kamu market order, tergantung. Tapi secara gamblang kita ngomong simpelnya adalah 50 kali, 50 kali karena 20 kali 50 1.000. Ya kalau kamu kamu berhasil making 5R aja ya, 5R satu minggu, which is 20R satu bulan, ya udah kamu tinggal kali 20 aja, which is 400. Beres. Ya which is sekitar 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta ya, bukan dolar ya. 7 sampai 8 juta kamu bayar course buat kamu belajar coding itu anggaplah 3 juta, terus kamu nabung buat apa kayak, ya terserah lah, pakai emas apa kayak terserah. Kan mulai bisa diatur-atur. Anggaplah kamu nggak mampu 20R. Ya udah 10R, berarti kan dipotong dari 200. Kamu udah dapat 3 juta ish, 3 juta sampai 3,5 juta. Seperti itu. Sebenarnya kan tinggal dilihat aja eh cukupmu tuh berapa gitu. Kalau memang kamu mau kayak orang lain ya sekali trade 5 digit ya mulai dari kecil dulu compound. Jadi kamu hidup pakai dana darurat atau pakai kerjaan kantormu, ini fokus kamu compound bertahun-tahun. Jadi deh, beres. Ya, nggak ribet. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan itu adalah ada caranya. Aku baru kemarin ngajarin, eh bukan ngajarin sih, jangan jangan sebutnya guru-guru gitu. Diskusi sama Hiruko ya, Hiruko kalau nggak salah. Soal ini, ya ini rada rahasia lah ya. Eh, Kalau memang kamu mau belajar, silakan masuk di shortku, monggo. Kalau nggak apa-apa, chill aja. Atau masuk ke Telegramku gratis. Aku nggak pernah minta uang di sana ya. Memang kalau PNS sampingan yang paling realistis, PNS itu apaan anjir? Pekerjaan maksudnya? Aku nggak tahu ya, tapi anggaplah pekerjaan ya. Aku nggak tahu ya, tapi anggaplah pekerjaan. Pekerjaan sampingan yang paling realistis itu ya buka bisnis, sudah buka bisnis. Sebagai contoh nih, ya aku kasih contoh ide bisnis yang paling gampang. Kamu buka ayam geprek, oke? Ini realistis ya, kita ngomong realistis. Kamu nggak perlu duit yang ekstrim banyak, dan ini bisa kamu lakukan besok ya. Ya, ayam geprek, let's say kamu modalnya berapa? Aku nggak tahu, mungkin aku nggak punya, jadi aku nggak tahu ya. Aku asal tersebut ya, bagi yang punya ayam geprek, mohon maaf, aku sebut sekitar 20 juta. Ini termasuk tempat, ini alat ya, alat masak ya. Habis itu operasional. Ini nggak punya karyawan by the way, kamu sendiri karena bisnis awal ya, pekerjaan sampingan. Dan yang terakhir ada operasional, ini maksudnya kayak gas, listrik gitu. Ini bahan pokok ya, atau ayam atau bahan pokok lah. Tepungnya lah, apalah gitu ya.
Jadi ini operasional di luar makanan, dan ini makanannya, ini alatnya, alat kamu masak, dan ini tempatnya ya, mau itu gerobak, mau itu apapun bentuknya. Oke, anggaplah 20 juta cukup. Langkah pertama yang aku lakukan ketika aku buka adalah, satu, aku akan ubah bisnis ayam geprek 20 juta ini menjadi B2B. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau kalian tahu B2B, B2B itu basically business to business. Tapi itu skopnya tuh besar, skopnya luas, skopnya ribet. Nah, yang paling gampang itu apa? Yang paling gampang adalah kamu door to door. Ya, jadi kamu let's say kamu datang ke BCA. Selamat pagi Pak Bu. Sudah mau ada acara nih. Apa namanya? Kalau aku kan bukan muslim ya. Apa apalah yang minal aizin wa faizin tuh acaranya kan kalian ngumpul-ngumpul tuh, ya kan? Aku nggak tahu, oh maaf ya. Itu kalau memang berkenan, butuh butuh pasokan makanan gitu ya, kayak makanan, eh, info aja, kayak ya bikinlah kartu kartu nama, anggaplah keluar 500.000 gitu. Tolong kabarin, saya kasih diskon spesial karena saya baru buka ayam geprek ini, enak. Bisa request sambal juga mungkin, hal-hal seperti itu. Jadi satu BCA ya. Terus ada Mandiri. Oh, ada Mandiri. Oh, sebelah ada Mandiri. Oh ya, bolehlah aku pitching lah door to door. Ada BNI. Terus kamu lihat ada kantor pos ya, kantor pos sebagai contoh. Lalu kamu lihat ada mall gitu ya, ada mall, ada kantornya. Mall tuh ada kantornya ya. Mall itu ada kantornya yang memanage. Nah, ada mall, berarti yang kamu pitching adalah orang-orang yang di kantornya, dan banyak tempat lain ya. Jadi ketika kamu buka ini, kamu sudah punya resepnya, which is kamu bisa masak dan memang enak gitu ya. Menurut kamu enak dan menurut teman-teman kamu yang kamu kasih coba itu enak, maka kamu waktunya untuk pitching gitu. Ketika kamu pitching, artinya kamu harus bikin yang namanya paketan. Ya, berapa nih harganya? Kalau contohnya ada yang pesan 20, ada yang pesan 50 buat acara-acara ya. Nah, dari pitching ini, anggaplah kamu punya target satu hari aku harus pitching 10 dari pagi ke sore, pagi ke sore, pagi ke sore ya. Jadi tugas pertamamu bukan jualan buka, tapi kamu pitching dulu. Oke? Pagi ke sore, let's say 10, 10, 10, 10, 10, terkumpullah 100. Dari 100, hit rate-nya itu let's say cuman 10%. Ya, which is 10. Oke, nah 10 ini dibagi, let's say 10 kantor pos pesan 20. Apa apalah kantor kantor A 50, kantor B 20. Nah, ini kamu dari 10 hit rate 100 hit rate kamu 10%, kamu making money ya berapa ini 10 ini sampai A B C D itulah ya. Kalau memang hit rate-nya kecil, oh sekarang itu cuma 5, oh ya udah 5, ya udah tulis aja 5 gitu. Orang pesan berapa? 20, 20, 20 gitu. Ya, sure gitu ya. Kamu udah making money nih. Setelah kamu making money, karena HPP dari F&B itu besar ya, itu sudah rahasia umum, F&B itu HPP-nya besar, bukan HPP, HPP-nya kecil tapi keuntungannya besar, dan kamu belum ada karyawan. Nah, keuntungan pertama kamu pakai untuk sewa karyawan satu. Disitulah kamu buka, baru ayam geprek kamu tuh buka gitu loh. Buka di tempat ini. Jadi memang kamu eh, 10 hari pertama dari kamu sewa tempat nih, kamu kagak buka ayam gepreknya. Tapi ketika sudah keluar hasil, kamu kerja, kamu bikin duit masuk, kamu sewa karyawan satu nih, ya, ya udah, kamu bukalah. Caranya gini, SOP-nya gini, bikinlah SOP di sini nambah satu. SOP-nya begini, ikutin. Rasanya harus mirip dengan yang saya bikin, bla bla bla. Gajinya juga jangan yang menyekek juga ya. Ya, karena kan kamu tahu dari sini kan duitnya tuh nggak sedikit, ya kan? Anggaplah 5, itu cuma 5, tetap aja duitnya nggak sedikit. Ya, bakarlah itu buat karyawan nggak apa-apa. Nah, tugas kamu itu again B2B yang awalnya 10 ini, jadi another 10, 10, 10 jadi 200, jadi 300 ke depannya. Jadi per 10 hari, jadi per 10 hari, 10 hari itu kamu pitching sana sini.
gitu loh. Jadi as business owner tuh caramu simpelnya seperti itu. Ya kan? Jadi income-mu nanti dua, satu dari sini B2B, dua dari jualan nih ada orang makan nih, let's say. Nah, kalau contohnya ini udah overload alias hit rate-nya sudah naik ya, anggaplah oh 5 masih bisa nih bikin 100 buat 3 kantor gitu atau buat 4 kantor. Tapi udah nggak cukup nih, makin gede. Ya, kamu sewa tempat lagi. Hal seperti itu loh. Ya, jadi semoga benar PNS ini pekerjaan sampingan dan ini realistis ya. Besok bisa kamu lakukan. Semoga membantu. Kalau ini mah pengalaman ya. Eh, ini pengalaman sih. Trading yang banyak, belajar yang banyak sama orang-orang yang benar-benar trading. Jangan sama intinya tanda-tandanya adalah kalau terlalu rame isi member di Discord atau di di platform berbayar yang mereka itu tuh most likely itu nggak bagus gitu karena jadi LARP gitu. Jadi jangan ya kalau kamu memang ada modal masuk aja Discordnya si Mas Jo ini kan berbayar ya. Ada yang gratis cuman basically kan ada berbayarnya. Ke tempatku juga boleh berbayar nggak apa-apa. Kalau jelek, kalau aku ya, kalau jelek aku refund tenang aja. Karena isinya bagus gitu, makanya nggak ada yang refund, chill aja. Dan isinya sedikit, jadi orang benar-benar belajar. Apa sih sejatinya trading itu? Apakah flip akun, apakah judi ke 10 koin random dan tunggu gain aja, apakah sadar entry? Oke, apa prioritas? SLBP aku tidak pernah lakukan. I don't give a shit kalau memang harga ke SL. Oke? Kenapa? BEP itu hanya untuk orang bodoh. Ya, aku punya teman yang BEP, si Garfield, itu dia suka BEP. Aku nggak bilang dia bodoh. Cuman, aku menganggap kalau orang sering-sering SLBEP itu bodoh. Kenapa? Karena kalau memang harga itu tidak punya alasan untuk ke stop loss kamu, kenapa di BEP gitu loh, ya kan? Kecuali kamu pasang BEP setelah let's say ini high nih, ya kan? Terus kamu ngelong nih di sini nih. Harga sudah naik, habis itu dia weakness di sini nih. Nah, ini per konteks beda. Ini per konteks, kenapa? Karena di sini tujuannya untuk making new high, maka disebut dengan tren yang namanya lower low, sorry, bukan lower low, lower high, higher high, ya kan? Basic kan, tahu kan? Kalau konteksnya dia weakness di sini dan kamu melihat secara indikator wah ini weakness nih, BEP adalah tindakan untuk menyelamatkan, betul. Tapi kalau running dikit BEP, habis itu kena, habis itu naik, itu basically kamu tuh nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu nggak tahu kenapa harga tuh perlu ke BEP kamu gitu loh. Ya, jadi itu panjang kalau jelasin, tapi intinya seperti itu kalau dari aku ya. Apa sejatinya trading itu, bla bla bla. Trading itu basically ya berdagang ya. Berdagang, kalau kamu tahu akunnya sambal ikan, dia kan dia bilang, ya kalau orang jualan sayur mah trading juga, kan dia jual beli gitu-gitu kan. eh Sama, di sini juga jual beli ya. Basically jual beli. Semua aktivitas yang kamu lakukan di hidup untuk mendapatkan uang itu selalu trading ya. Mau kamu kerja ikut orang gitu kamu nukar waktu tenaga untuk uang gitu kan ya. Jadi kalau kamu tanya per konteks tujuan ya untuk cari duit udah cari duit. Kalau flip akun ini termasuk ranahnya eh, apa ya, challenge maybe. Lalu judi ya udah judi, kamu udah bilang itu judi. Ya kalau ini retard, kalau entry random tuh kan. Jadi kamu sudah basically sudah stating beberapa kalimat kamu gitu. Jadi aku harap paham. Pakai prop firm pakai buat gambling. Aku tidak pakai prop firm untuk nyari duit. Aku pakai prop firm untuk gambling. Kenapa? Nah, ini boleh aku share karena yang ini mungkin ada orang udah tahu ya. Ya, anggaplah anggaplah aku bayar 10.000. Aku cuma 23 kali trading, habis itu aku bakar akunnya terserah. Satu buat pas, satu buat WD, satu buat modal. Udah. Jadi aku gambling satu kali trade, kalau berhasil aku pas. Artinya aku ambil yang pasnya satu tuh, satu satu kali. Habis itu funded.
Anggaplah beres nih. Habis itu aku gambling lagi sampai daily limit sebagai contoh. Sebagai contoh daily limit di breakout itu sebagai contohnya aku nggak tahu berapa deh, tapi anggaplah kalau 10.000 tuh mungkin 300 ya, aku lupa ya. Berarti risk per trade ku adalah 300. Kalau contohnya aku hit 1 banding 3 which is 900. Ini aku WD, lalu aku trading satu kali lagi untuk beli akun yang lebih besar which is 25.000. Ya, jadi kalau memang berhasil nih, anggaplah 25.000 harganya berapa? 150 gitu. Ya udah, ketika aku dapat ini, aku akan beli 25.000, terus ini aku bakar buat gambling lagi selama $300 ini. Sampai kalah. Kalau kalah kan ya udah gitu, udah megang duit kan. Repeat, aku akan repeat ordernya, prosesnya. Terus kalau contohnya begitu 10.000 satu kali gagal, gimana? Ya udah hancur akunnya, namanya juga gambling gimana sih? Lalu cari duit lagi di akun let's say Binance, Bybit, gitu-gitu ya. Baru taruh lagi di Properm. Gitu. Kalau aku kayak gitu hacknya. Nggak ada yang ngajarin aku mikir itu batu batu loncatan aku gitu loh. Tapi memang gambling. Cuman eksekusinya based on bagaimana aku trading. Maksudnya gambling adalah eh, kalau naga ya pas, kalau cacing ya hancur akunnya kayak gitu. Ntar aku batuk dulu. Ntar aku batuk dulu. Wait, wait. Oke. Mana Chris akun Fun 5K. Ya ini atur sendiri sih kalau ini jujur aja. Kamu berpikir sesuai bagaimana strategimu. Oke. How to identify weakness? Ini kan weakness ya. Jadi kalau contohnya dia making another low, dia making another low lagi, dia making another low lagi, ini weakness. Ini periode ini disebut weakness. Kalau kamu entry di sini SL-nya di atas dan kamu dapat imbalance, ini namanya namanya memang reward untuk kamu aja gitu. Oke, ini strength. Periode ini disebut strength. Imbalance ke atas, ini reward ya. Sudah, ini salah satu contoh weakness, strength. Ya, jadi dua ini aku harap paham. Contohnya, bentuknya lainnya banyak, cuman ya aku nggak contoh satu. Kebetulan di depan mata, ya. Maksudnya journaling track yang paling mudah. Eh, pakai aplikasi kali ya? Aplikasi apa tuh? Threadstream atau apa? Hmm. Setahu aku bagus. Ya. Hmm. Ini mah trading aja ya. Ini kayaknya aku tahu deh siapa anjir. Modal trading mulai berapa? Mulai $1.000. Kayak enggak deh, mulainya $2.000 kayak. Itu duit aku kerja waktu kuliah, all ini. Tapi risknya kecil, risknya cuma satu, 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 dua, dua, dua. Aku scale up setiap win rate naik 5%. Jadi contohnya pertama aku trading itu win rate ku 0%. Jujur ya 0%. Ada jurnalnya. Literally kalah semua. Habis itu pelan-pelan tiba-tiba 20% gitu kan. Terus turun lagi 15, turun lagi 10. Ketika aku aduh, batuk banget tuh. Bentar ya, bentar aja. Ketika aku konsisten naik 5%, maksudnya 0%, 5, 5, 5, 5% gitu ya win rate ya. Itu aku baru naikin risk kedua gitu. Aku stop win rateku tuh di 45% sampai 60% tergantung bagaimana sistem yang aku pakai. Sudah, jadi simpelnya gitu. Ya kalau ini sih gimana ya? 1 banding 10 nih, jarang woi, jarang ada. Boti sih strawberry, aku cuma tahu boti, aku nggak tahu itu strawberry apa. Tapi boti ini mati aja lah, aduh. Ini seharusnya nggak boleh anjir.
di nggak boleh, maksudnya dosa berat tai boti-boti gitu, jangan lah ya. Ya, semangat guys belajar ya. Tobat boti, tobat.